Lah, tiga-tiganya ini saling berhubungan. Orang kalau tidak ada adab, maka berarti atas-atasnya ini iman, tauhidnya, syariatnya menjadi tidak ada. Orang yang mengaku punya syariat harus beradab. Maka adab ini pangkatnya begitu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim halaman 10. Wakilah lan didhawuhake li imamina kedue imam kita Asy-Syafi'i inggih rupane Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nama panjangnya. Radhiya mugi paring keridhaan sapa Allah Gusti Allah anhu marang imamina Asy-Syafi'i. Kaifa syahwatu kalil adab, ditakokno marang Imam Syafi'i, kaifa iku hale kepiye syahwatuka utawi kepinginan ira lil adabi marang adab. Faqala mengkodawu sapa Asy-Syafi'i, asma'u krungu sapa ingsun bil harfi bil harfi kelawan huruf minhu saking adab fatawaddu mongko demen apa a'dha'i pira-pira anggota badan ingsun annalaha ing temene iku tetep keduwe al-a'dha'i istima'an utawi pira-pira pengrungon atau pendengaran tatana amu kang ngerasa enak apa a'dha'i bihi kelawan al-harf wakilan didhawuhake lahu marang imamina Asy-Syafi'i wa kaifalan iku kali kepiye tola buka utawi oleh golek ira lahu marang al-adab kola mongko dawuh sapa imamina Asy-Syafi'i tolabul mar'ati tegese utawi goleke ingsun marang adab iku kaya oleh goleke wong wedok al-mubillati kang kelangan kang kehilangan waladaha ing anake al-mar'ah al-mudillah walaisa lan ora ana iku laha kedue al-mar'ah al-mudillah apa ghairuhu liyane waladah. Jadi Imam Syafi'i ketika ditanya mengenai bagaimana keinginan Anda untuk menguasai atau mempelajari tentang adab, maka Imam Syafi'i pertama menjawab, semula saya mulai dengan membaca teori-teori tentang adab dari satu huruf ke huruf, maka kemudian aku begitu menikmati membaca buku-buku tentang adab itu. Terus bagaimana cara Anda mencarinya itu, atau sejauh mana keinginan Anda mencari atau mempelajari adab? Keinginan saya untuk menguasai tentang adab itu seperti keinginannya seorang ibu yang kehilangan seorang anak satu-satunya yang tidak ada yang lainnya. Itu menunjukkan betapa
pentingnya persoalan akhlak atau persoalan adab. Imam Syafi'i terkenal orang yang sangat cerdas, umur 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz, umur berapa itu 10 atau 12 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangannya Imam Malik. Begitu cerdasnya. Tetapi kepintaran beliau yang sebegitu hebat, tetap saja beliau tetap berkeinginan untuk menjaga akhlak adab daripada orang yang berilmu. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagiane ulama, at-tauhidu utawi tauhid iku yujibu majibake utawa netepake apa tauhid al imana ing iman. Tauhid itu menjadikan orang kuat imannya. Faman mongko utawi sapane wong iku la imana. Faman mongko utawi sapane wong la imana kang ora ana iman iku maujud lahu kedue iman. La tauhida mongko ora ana tauhid iku maujud lahu kedue iman. Orang yang tidak bertauhid berarti tidak beriman. Wal imanu lan utawi iman iku yujibu netepake apa iman as-syari'ata ing syariat. Paman mongko te sapane wong la syari'ata kang ora duwe syariat iku maujud, ora ana syariat iku maujud lahu kedue iman. La imana mongko ora ana iman iku maujud lahu kedue iman. Wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud lahu kedue iman. Tauhid itu menguatkan iman. Iman itu mestinya memunculkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban syariat. Ana wong ngaku iman kok ora gelem nglakoni syariat, iku ya berarti dia imannya itu tidak benar, tauhidnya juga tidak benar. Ngaku Islam, agamane ngaku iman Islam, tapi sholat ora tahu, poso ora gelem. Lah niku berarti dia tidak menjalankan syariat. Orang yang tidak menjalankan syariat maka la imana lahu wala tauhida lahu. Karena tauhid dan iman itu dibuktikan dengan menjalankan syariat. Ini saling berjalin berkelindan antara iman, tauhid dan syariat. Was syariatu tawi syariat iku tujibu netepake apa syariat al adaba ing tata krama. Nek wong ngaku duweni syariat mongko kudu duweni tata krama. Faman la adaba mongko te sapane wong la adaba kang ora ana adab iku maujud lahu kadhe man la syari'ata iku ora ana syariat iku maujud lahu kadhe man wala imana lan ora ana iman iku maujud lahu kadhe man wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud lahu kadhe man. Ya Allah. Jadi urutane tauhid itu mestinya menjadikan dia beriman. Ya. Lalu iman itu harus memunculkan kewajiban melaksanakan syariat. Syariat itu mestinya kemudian menjadikan orang itu menjadi berakhlakul karimah, beradab. Lah, tiga-tiganya ini saling berhubungan. Orang kalau tidak ada adab, maka berarti atas-atasnya ini iman, tauhidnya, syariatnya menjadi tidak ada. Orang yang mengaku punya syariat harus beradab.
Maka adab ini pangkatnya begitu tinggi. Saya ingat ada cerita di dalam kitab Sirajut Thalibin, syarahnya Minhajul Abidin ya, yang ditulis oleh Syekh siapa namanya, Kiai Dahlan Jampes Kediri. Beliau menceritakan suatu saat Abu Yazid Al-Bustami itu dilapori oleh santrinya, Kiai, di masjid itu ada orang yang konon katanya terkenal sebagai waliullah. Wong-wong niku padha napa niku nyubyo-nyubyo, napa nyubyo-nyubyo niku nyanjung-nyanjung ngurmati luar biasa. Wong sing jenenge wali sing ning masjid niku wae. Jenengan boten mriko ta Pak Kiai nyambut Mbah Wali sing ning gone masjid niku. Ya ternyata bareng Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu menuju ke masjid, dia kemudian melihat orang yang disebut sebagai wali itu ketika berdiri mau keluar dari masjid, dia meludah di masjid. Meludah, ngidu nang masjid. Langsung kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, iku dudu wali. Aku mau ketemu wong iku. Sebab apa? Nek wali mesti njogo adab. Wah, niku pentingnya adab dulu segitu ya. Maka orang ngaku sebagai orang yang alim, sebagai orang yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, kalau tidak punya adab maka tidak ada artinya. Sebab pendidik itu memang harus memiliki moral yang baik, karena kita ini sebagai pendidik menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Agar adab itu wujud dari semua yang kita miliki. Iman, tauhid, pertama dasarnya tauhid melahirkan iman, iman melahirkan syariat, syariat melahirkan adab ya. Nah kalau puncaknya ini adabnya tidak ada, maka yang ketiga-tiganya yang sebelumnya itu dianggap tidak ada semuanya. Nah, malah ada yang ungkapan dalam bahasa Arab itu man laisa lahul adab bahwa kadubab ya. Orang yang tidak punya adab itu bagaikan lalat ya, lalat itu surano manfaate ya. Penggaweane lalat niku menceloke ning gone kotoran ya kan? Itu sifat daripada lalat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dari kemarin, dari bulan yang lalu, pendahuluan yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau sedang menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya menjaga adab, menjaga adab. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi mongko utawi iki aqwalun nabi wal ulama. Kabeh sing disebut niku dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe sahabat, dawuhe para ulama-ulama niku. Kulluha ya sekabehane hadihi iku nususun pira-pira nas shorihatun kang pertelo utawa jelas, wa aqwalun lan pira-pira dawuh muayyadatun kang dikuatake binuril ilhami kelawan cahayane ilham, mufsihatun tur kang nerangake
bi'uluwi makanatil adabi kelawan luhure kedudukane adab. Musorrihatun tur kang jelasake bi anna jami'al a'mali kelawan setemene utawi sekabehane pira-pira ngamal ad-diniyati kang bangsa agama qalbiyatan kanat iku padha uga bangsa amalan ati kana ana apa al-a'mal kanat ana apa al-a'mal au badaniyatan utawa bangsa amalan awak-awakan qauliyatan padha uga bangsa pengucap wa fi'liyatan lan padha uga bangsa penggawe iku layu tabaru diwilang apa sayun suwiji-wiji minha saking al-a'mal illa ingkana kejaba lamun ana apa sae ana iku mahfufan dikepung diliputi bil mahasini kelawan pira-pira kebagusan al adabiyati kang bangsa adab wal mahamidi lan pira-pira perbuatan terpuji as-sifatiyati kang bangsa sifat wal makarimi lan pira-pira kamulyaan al khuluqiyati kang bangsa akhlak. Jadi menurut Mbah Hasyim, apa yang saya jelaskan, kata Mbah Hasyim, yang sudah disebut itu adalah sudah dawuh-dawuh yang menjelaskan secara rinci mengenai pentingnya kedudukan adab. Bahkan semua amaliyah kita, baik itu amaliyah qalbiyah, badaniyah, atau berupa ucapan, atau berupa perbuatan, amal-amal kita itu tidak dihitung sedikit pun kecuali amal itu disertai dengan adab yang baik. Loh, sholat itu kalau tanpa adab itu ya sah tapi kurang afdol ya. Contohnya fikih itu ngatur sah atau tidaknya sholat. Nek wong lanang sholat niku sakjane mung rukune nutup aurat niku antarane dengkul karo sampai mana usah. Sah itu sampai sarungan tok ngeligo kelambi sholat sah. Oke, sah sama. Tapi apa sama mentol, ya kan? Sholat nang masjid kalau mau ngimami, itu nganggo sarung tok di napa niku di taleni orang nganggo kelambi niku cara fikih sah. Tapi sholat yang begitu itu berarti kita sholat tetapi tidak memelihara adab. Jadi oleh karena itu maka amal-amal yang tidak dibarengi dengan adab itu menjadi tidak la'tibaro lidzati, tidak ada orang masuk hitungan orang yang tidak menjaga daripada adab. Sholat atau misalkan apalagi ibadah apapun lah, kalau tanpa menjaga adab maka menjadi tidak afdal. Wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan setemene utawi maesi amal bil adabi kelawan adab ajilan ing dalem mosok mongso nggake iku alamatu qabuli dadi tandane ditrimone amal ajilan ing dalem mongso mburi. Maksudnya
orang kalau di dunia ini ketika beramal kok dibarengi dengan adab yang baik, itu tanda bahwa besok amal kita itu diterima di akhirat gitu. Mulane ora kena sembrono, ora kena sembrono. Memang yang namanya guru itu haknya kepada murid tinggi sekali. Tetapi kalau guru tidak menjaga adab sebagai seorang guru di hadapan murid-muridnya, maka itu menjadi tidak sempurna apa yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Tandane wong mulang ditompo karo Gusti Allah niku berarti kalau dia bitahliyatil amal bil adab, dengan menghiasi perbuatan mengajar itu juga dibarengi dengan akhlak yang baik. Wa bi annal adabalan kelawan setemene adab kama yahtaju kaya oleh butuh ilaihi marang adab sapa al muta'allimu wong sing belajar atau murid bi ahwali ta'allumihi ing dalem pira-pira tingkai belajare muta'alim ya tawaqqafu iku dadi kandhet alaihi ing atase napa niku adab sapa al muallimu wong kang mulang fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira makome mulange muallim. Jadi kesimpulan beliau terakhir annal adab kama yahtaju ilaihi muta'allim fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihi muallim fi maqamati ta'limihi. Ini garis bawahi. Adab itu sebagaimana dibutuhkan oleh murid dalam situasi dia belajar, demikian juga seorang guru juga membutuhkan adab dalam makomnya sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Jadi husnul adab yang dituntut bukan hanya muridnya kon njogo adab, gurune terus sak karepe ora iso. Kudu muride yo njogo adab, gurune yo njogo adab. Ini saya kira konsep pendidikan Islam yang luar biasa. Murid akan bisa menjaga adab dengan baik ya tentu kalau kita memberi contoh adab yang baik. Nah, contoh ini Bapak Ibu, contoh itu adalah suatu metode pembelajaran yang paling mudah itu memberi contoh. Maksudnya paling mudah untuk berhasil. Kita ini nyuruh anak kita sholat, nyuruh murid kita sholat, kita sendiri jame sholat malah udah tutut. Ora iso bocah-bocah yang paling ayo sholat. Loh, jenengan kok udah tutut Pak? Aku cek wis ora iso. Wong apa niku wong tua zaman biyen niku senenge anyar-anyaran no TV, bocah-bocah bareng masjid azan, bocah-bocah diurak kondo nang masjid. Ayo nang masjid, usadan. Bareng ngono bapake lungguh ganteni posisi anak karo nyetel remote. Anak iku anaknya ndablek pisan. Arep berangkat nang masjid, anak salam, "Lho, Bapak kok mboten teng masjid?" "Bapak wis mbiyen, Le." Bapak wis tahu. Lah, iku wis ora bakal dadi. Bapak wis tahu. Lah kok umpamane ana guru kelakuane ngene iki. Ayo sholat. Lho, Bapak enggak sholat, Pak. Aku tahu. Ora iso.
Ya, jadi adab kama yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihil muallim fi maqamati ta'limi. Dalam posisi apapun ya, guru selevel setinggi apapun itu membutuhkan adab. Murid juga begitu, baik dia itu murid ibtidak, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, itu tetap dibutuhkan yang namanya adab. Nah, adab ini yang menurut para ulama sing dadi sababiyah ilmu manfaat, ilmu barokah niku njogo adab. Murid kepentingannya njogo adab marang guru men entuk berkah ilmu. Guru njogo adab ketika mengajar atau posisinya dia sebagai guru itu juga biar ilmu yang diajarkannya itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai perhatikan di dunia pesantren ya, di dunia pesantren itu kadang-kadang ono murid iku nalikane mondok pintere biasa-biasa saja, tapi akhlake khidmai marang guru dijogo luar biasa. Mulih niku lho manfaate gede. Yo kanggo ning masyarakat, omongane dirungokno karo masyarakat. Ilmune yo dindel karo masyarakat. Kadang-kadang ono sing pinter tapi sama sekali ora duwe adab. Ning biasane ancen bocah iku anggere rada jenius, iku metu napa niku metu rada nakale terus rada napa istilahnya niku metu polahe biasane niku. Lumayan nek jenius pola, goblok pola wah wis repot niku. Ya. Murid niku nek jenius pola niku gurune paling-paling semalam tapi cah pinter kok ya to. Tapi wis bodoh akhlake rak karuan. Sing sempurna ya cerdas, ya akhlake apik niku sing diharapkan. Loh, tapi kalau kita lihat dalam tradisi Islam, ulama-ulama dulu itu jenius-jenius tapi akhlaknya juga luar biasa ya. Kalau ada apa namanya itu lihat dalam buku-buku tentang adabul alim wal muta'alim dalam banyak versi, itu cerita-cerita mengenai bagaimana adabnya murid kepada guru itu luar biasa. Konon Imam Nawawi itu kalau berjalan di kampung di mana guru-gurunya itu ada di sana, kalau naik kuda itu beliau mesti turun. Kenapa? Dia khawatir kalau nanti kudanya itu menginjak telapak kaki yang pernah diinjak oleh gurunya itu, sedangkan dia naik kuda atau naik unta, telapak kaki bekas gurunya itu kemudian diinjak oleh telapak kaki kudanya. Masya Allah. Mangkale nek di pesantren itu kadang santri ini kan arep ketemu nggon kiai ini wis ngesot waduh. Wah, wis ora wani. Napa niku kemudian cara anune terus ora kaya murid-murid zaman saiki ora ana ngono kuwi. Arep ketemu gurune ya. Pak. Ya, Pak. Nah, ngono tok. Hah? Lah kuwi soalnya piye? Soalnya ya mungkin ya guru itu barangnya ora pati benar. Mungkin loh ya iki ono. Ya. Hah? Mungkin para gurune itu do niku rak genah dadi gurune yaknah muridé dadi yaknah ta ya. Nah, cara
Nah, makanya adab ini menjadi penting ya. Adab ini menjadi penting. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagot lan ing dalem mangsane tumeka apa rutbatul adabi pangkate adab ila hadhil martabati marang ikilah kedudukan. Ketika adab itu kedudukan urgensinya begitu penting, wakanat lan on hariku mufaddalatihi mufassolatihi apa madariku mufassolatihi piro-piro nggon nemune perinciane adab iku khofiyatun samar da'a mongko ngajak ni ing ingsun utawa narik ni ing ingsun apa ma perkara ra'aitu kang weruh sapa ingsun min ihtiyajit tolabati. Tolabah itu jamak taksir dari tolibun, artinya para pelajar. Min ihtiyajit tolabati saking butuhe piro-piro pelajar santri ilaihi marang adab wa usri tikrari tauqifihim lan angele bulan balenine napa ngandekake tolabah alaihi ing atase adab. Maksudnya Mbah Hasyim dawuh, ketika kita tahu bahwa adab itu kedudukannya begitu penting, maka kemudian aku terdorong oleh apa yang aku lihat, di mana murid-murid santri-santri itu sebenarnya sangat membutuhkan adab ini. Sementara memang adab itu sesuatu yang sulit untuk ditanamkan kepada anak-anak itu. Maka karena faktor-faktor itulah saya terdorong da'ani maro'a itu kemana mengajak ila jam'i hadhihi risalati kang marang ngumpulake ikilah risalah tazkiratan krono dadi pengiling-iling linafsi kedua awak dhewe ingsun walil qasirina lan kedue pira-pira wong kang padha napa niku wong kang padha cendak-cendak, maksude niku wong sing kurang-kurang min abna ijinsi saking pira-pira keturunan jinis ingsun. Niki ketawaduane Mbah Hasyim ya, bahwa saya menulis risalah ini pertama bukan untuk nasihati orang, tapi tazkiratan li nafsi, ini untuk mengingatkan diriku dan orang-orang yang membutuhkan seperti aku, orang-orang yang masih merasa kurang seperti aku. Masya Allah, orang sekelas Mbah Hasyim itu tawaduknya kayak gitu. Menulis buku ini bukan untuk menasehati orang, tetapi tujuan pertama apa? Tazkiratan li nafsi. Tazkiratan li nafsi. Jadi termasuk kita ngaji begini ini juga untuk mengingatkan yang membaca, juga mengingatkan diri sendiri ya, biar kita selalu kemudian terus-menerus diingatkan oleh apa yang kita baca. Wasamma itu lan ngarani ton jenengi sapa ingsun ha ing risalah adabal alimi wal muta'allimi ing kitab adabul alim wal muta'allim. Maknane tata kramane wong alim tegese guru wal muta'allim lan murid. Nafa'amu muga manfaati, nafa'amu muga paring manfaat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan risalah fil hayati ing dalem tingkah urip wa ba'dal mamati lan ing dalem sause mati. Innahu stamanati Allah iku waliyul hasanati, zat kang nguasani piro-piro kebagusan. Jadi ini baru muqaddimah dari bulan kemarin sampai sekarang, ini menjadi muqaddimah di
ngaji mukadimahnya aja udah 2 bulan. Luar biasa. Jadi kalau bukan orang-orang khusus nggak mungkin. Ngaji mukadimah itu niku pinten? 2 bulan. Nah, ini sekarang mulai berlanjut kepada materi substansinya. Tadi Mbah Hasyim sudah menerangkan ini di pembukaannya itu pentingnya orang ngaji adab dan seterusnya. Sekarang beliau menjelaskan dimulai dari bab pertama. Al-babul awwalu utawi bab sing pertama. Dulu di IAIN itu ada guru bahasa Arab terkenal namanya Pak Mardio. Ada yang menangi Pak Mardio. Wah, orangnya itu lucunya bukan main. Kalau ngajar itu kan baca teks Arab itu ada bab 1 sampai bab 12. Kalau sudah sampai bab 6 itu al-babus sadis, bab yang kejam. Sadis. Bab yang sudah meninggal. Fi fadlil ilmi iku ing dalem nerangake kautamaane ilmu. Wal ulama ilan keutamaane para ulama. Wa fadli ta'limihi lan keutamaane mulang ilmu. Wa ta'allumihi lan keutamaane belajar ilmu. Jadi tentang ilmu ini, ilmunya sendiri itu utama, mulang ilmu ya punya keutamaan, ngaji ilmu ya punya keutamaan, orang yang berilmu juga punya keutamaan. Wong bondo sing paling napa niku apik niku ya ilmu. Qala dawuh sapa Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' mongko ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina mingkum saking sira kabeh walladzina lan ing wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu oleh ngangkat mau darajatin ing pirang-pirang derajat. Wong arep diangkat derajate niku siji nek syarate duwe iman, nomor loro duwe ilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak ada yang bisa menaikkan derajat kita selain ilmu, tidak ada. Harta Pak, tidak bisa. Orang punya harta derajatnya tidak akan setinggi orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu nanti dengan ilmu orang akan menjadi punya adab. Dengan adab orang menjadi bisa menjaga kehormatan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengkaji, Bapak Ibu, coba jangan perhatikan wahyu yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah di dalam ayat itu memerintahkan kita untuk membaca. Tetapi pada saat yang sama Allah juga menjelaskan tentang asal-usul kejadian manusia, yaitu manusia diciptakan dari alaq. Alaq itu apa? Alaq itu darah yang menggumpal, yang menggantung di dinding rahim seorang perempuan. Kata sebagian mufasir, coba Anda perhatikan, bahan fisik manusia itu adalah dari darah.
pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum ya. Bahane menungso niku getih sing nek ora dadi menungso niku wong wedok mangkane nek sudah dewasa mesti akan menstruasi. Karena apa? Hormon yang seharusnya subur dibuai itu karena tidak dibuai maka dia mati, kemudian berubah menjadi darah menstruasi. Begitu hinanya asal usul kejadian manusia dari sperma dan dari sel ovum itu. Tetapi pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Manusia diperintah untuk membaca lalu dikaitkan dengan dari alaq. Kenapa? Karena ternyata ini ayat salah satu maksudnya adalah memberikan isyarat. Percuma saja orang-orang yang hanya memperhatikan kualitas aspek daripada materi atau fisiknya saja. Kenapa? Yang bisa meningkatkan kualitas manusianya itu adalah aktivitas Iqra itu. Menungso sing diandelno mung kekuatan awake isih kalah karo gajah. Menangan gelute isih kalah karo singa. Ya toh. Apa meneh? Hah? Kenapa? Kenapa? Enggak, kenapa sampean ngandalno apa nih? Wong ngandalno ganteng iku entek umur sudah ora apa-apa. Ayu lah, ayu. Urung tidak lho. Patang bulu munggah ora menarik. Menarik iki sak ngisore patang bulu lah. Iku mulanya jangan hanya mengandalkan itu aspek fisik itu orang gunanya, ya toh. Maka satu-satunya yang bisa mengangkat harkat martabat manusia adalah belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Iqra 2 kali ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi masya Allah ya, antara membaca dan kolam itu harus 2:1. Orang akan bisa menjalankan kolam dengan baik, menulis dengan baik kalau membacanya sudah 2 kali lipat. Orang bisa menulis dengan baik itu kalau Iqra-nya itu lebih banyak ya. Kalau Iqra-nya sama mahasiswa itu kalau menulis makalah, orang tahu maca buku akhirnya apa? Macamnya kitab Google. Terjadilah yang namanya apa? Plagiasi, ya, plagiasi. Karena Iqra-nya untuk bisa menulis dengan kolam dengan baik harus Iqra 2 kali lipat. Jadi itu yang akan mengangkat harkat martabat manusia, yaitu iman dan ilmu. Yang dalam wahyu yang pertama itu pintu untuk bisa mendapat ilmu adalah dengan Iqra dan dengan kolam. Ai wa yarfa'u tegese ngangkat sapa Allah al ulama ing para wong-wong sing duwe ilmu mingkum saking sira kabeh darajatin ing pira-pira derajat bima jama'u kelawan barang jama'u kang padha ngumpulake sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal.
wong diangkat derajat niku mergo piyambake niku mengumpulkan dua hal, yaitu ilmu dan sekaligus amal ya. Maka dalam Islam ilmu itu bukan untuk ilmu, tapi ilmu juga untuk diamalkan. Kalau orang-orang barat itu para orientalis itu banyak yang bisa menghafalkan Quran, menghafalkan ribuan hadis, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya karena ilmu adalah untuk ilmu. Nah, para ulama itu adalah orang yang mengumpulkan antara ilmu dan juga sekaligus amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas jenenge Abdullah bin Abbas. Radhiya mugi ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Pak Abbas. Sampeyan titeni nek ana sahabat kok disebut terus radhiyallahu anhuma, kadang-kadang ana sing radhiyallahu anhu nggih. Kaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebab sing Islam niku Umarnya tok. Bapaknya orang Islam, makanya radhiyallahu anhu, satu ininya yang didoakan itu adalah Umarnya. Kalau Abdullah bin Abbas niki radhiyallahu anhuma, berarti biyen Pak Abbas iku ya sempat masuk Islam, anake sing jenenge Abdullah bin Abbas ya masuk Islam, makanya doanya radhiyallahu anhuma. Ngoten niku. Jadi jangan di napa jenenge digawe-gawe dhewe, nek ora ngerti kok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Oh, Ibnu Pak Khattab niku mbiyen dereng sempat masuk Islam ya. Jadi sahabat yang berarti dia dan bapaknya itu termasuk menjadi orang Islam yang yang beriman dua-duanya. Darajatul ulama'i dawa Ibnu Abbas pripun? Darajatul ulama'i utawi pira-pira derajate ulama. Fauqal mukminina iku sak dhuwure wong-wong mukmin. Pirang derajat bisa mi'ati darajatin kelawan 700 derajat. Selisihnya itu 700 derajat. Ma baina darajataini kang utawi antarane derajat loro iku khamsumi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Jadi antarane ulama karo wong mukmin biasa selisih derajatnya berapa? 700 tingkatan. 700 tingkatan. Antaranya satu tingkat dengan tingkat yang lain itu ditempuh menggunakan perjalanan pelaku niku 500 tahun. Berarti napa niku selisihnya itu tinggi banget. Tinggi banget. Wa qala dawu sapa Allah taala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Al-ayat. Syahida wis nekseni sapa Allah Gusti Allah annahu ing temene kelakuan iku la ilaha ora pangeran kang wajib disembah iku maujud illa huwa kejaba Allah. Wal malaikatu lan wis nyekseni sapa para malaikat wa ulul ilmi lan pira-pira wong kang duweni ilmu. Al ayatan nerusno sira ing ikilah ayat. Artinya ulul ilmi, orang yang punya ilmu itu disebut oleh Allah sebagai pihak yang ketiga
yang mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, malaikat, dan orang yang berilmu yang mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Fabada'a mongko ngawiti sapa Allah Gusti Allah taala binafsihi kelawan dzate Allah. Wasanna lan ngaping pindhoni sapa Allah bi malaikati kelawan para malaikate Allah. Wasalasalan ngaping teloni sapa Allah bi ahli ilmi kelawan napa niku ahli ilmu. Wanahaika lan nyukupi ing sira. Wanahaika lan nyukupi ing sira apa bihadza ikilah qauluhu ta'ala, apa bihadza ikilah qauluhu ta'ala, apane sing nyukupi syarofan mulyane, wa fadlan lan utamane, wa jalalatan lan agunge, wa nublan lan mulyane. Maksudnya cukuplah sebenarnya untuk kita mengetahui betapa kemuliaan orang ahli ilmu. Dengan ayat-ayat tadi yang dibaca itu sudah sangat cukup. Tapi masih ditambahi malih wa qala dawuh sapa Allah taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha angin pestine wedi Allah ing Allah min ibadi saking sebagian pira-pira kawulane Allah sapa sing wedi al ulama'u pira-pira wong alim. Wong sing disebut ulama iku mung wong sing duweni khasyah wedi marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini Bapak Ibu, semua ilmu itu mestinya menjadikan kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa saja. Orang belajar ilmu antariksa, begitu dia semakin memahami betapa dahsyatnya antariksa, maka dia semakin begitu mengagumi keagungan Allah yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang meskipun ilmunya selangit, kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak bisa disebut sebagai ulama. Karena innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wong sing wedi marang Allah mung ulama tok. Mung ulama tok. Artinya seorang bisa disebut sebagai ulama yo nek duweni syarat wedi marang Gusti Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, ini tidak bisa disebut sebagai ulama. Penting rasa takut khasyah kepada Allah itu penting sekali. Orang punya ilmu alim tapi tidak punya khasyah kepada Allah, malah bisa membuat kerusakan yang besar. Sesuatu yang mestinya haram dihalalkan karena ada kepentingan. Akhirnya kemudian orang itu karena tidak punya rasa takut kepada Allah, akhirnya melacurkan ilmunya, menggunakan ilmunya untuk kepentingan hawa nafsu. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina sunate wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilu lan padha ngamal sapa alladzina as-shalihati ing pira-pira amal saleh ulaika utawi mungkono-mungkono alladzina ulaika iku utawi mungkono-mungkono alladzina hum ya ulaik iku khairul bariyati luwih bagus-baguse makhluk. Siapa orang-orang yang khairul bariyah itu ternyata penutup ayatnya itu akhir ila qaulihi ta'ala marang dawuh Allah dzalika liman
khasya rabbah. Disebut sebagai khairul bariyah itu siapa? Dari kau mengkol swarga. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Orang yang beramal soleh, yang beriman, itu disebut khairul bariyah, yang akan diberi surga. Itu ternyata penutupnya itu adalah punya syarat dzalika liman khasya rabbah. Dzalika ta mengkono-mengkono swarga iku liman kabeh wong khasya kang wedi sapa man rabbahu ing pangeran man. Jadi murid yo kudu wedi marang Allah, jadi guru yo wedi marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktabot mongko natrapi apa al ayatani ayat loro annal ulama ing semene utai para ulama hum yo al ulama iku alladzina wong akeh yakhshauna kang wedi sapa alladzina Allah taala ing Allah taala. Dari dua ayat tadi innama yakhshallahu min ibadil ulama sama innalladzina amanu wa amilus sholihat sampai dari kalimat khasya rabbah, itu berarti bisa disimpulkan atau menunjukkan bahwa satu, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Walladzina yakhshawna Allah, walladzina lam tawi wong akeh yakhshawna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Allah hum ya alladzina iku khairul bariyati sa'api-apike makhluke Allah. Artinya orang yang berilmu itu adalah orang yang terbaik, makhluk yang terbaik. Bayung 7 Bayung 7 monggo napa niku Antajayun itu artinya itu menghasilkan kesimpulan ya. Atau fayun taju ala sawab ini fayun taju mongko dihasilake kesimpulan ngoten ya. Apa ya. Sebab mungkin fa'ile niku ulama niku mestinya ya fayun tijuna mongko padha nyimpulake sapa ulama. Berarti ini lebih tepat dibaca mabni majhul. Fayun taju mongko disimpulake utawa dihasilake kesimpulan apa annal ulama'a setemene utawi para ulama hum ya ulama iku khairul bariyati sa'api-apike makhluk. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong yurid ngersakake sapa Allah Gusti Allah khairabihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqih mongko mahamake sapa Allah hu ing man bidini ing dalem urusan agama. Artinya orang yang dikehendaki baik oleh Allah niku akan diberikan ilmu yang cukup yang bisa memahami konsep-konsep agama. Mudah-mudahan dengan kita membaca banyak ayat, banyak hadis tentang keutamaannya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, kita semuanya diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita masih bisa terus melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu karena waktu sudah asar ya, mari kita tutup ngaji pada siang hari ini. Jadi tanggal 10 di minggu gitu. Oh, Senin.
Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.